Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Pakai resep dan cara ini, hasil dan rasanya benar-benar memuaskan. Walaupun tanpa telur, rasanya benar-benar ngeprul dan lumer di mulut. Mau tahu bahan dan cara bikinnya? Tonton sampai selesai ya. Terima kasih. 250 gram tepung terigu protein sedang, saya tambahkan 20 gram gula halus, setengah sendok teh garam, dan ini langsung saya mau aduk menggunakan tangan aja ya. Tambahkan 150 gram margarin cake and cookie. Kalau kalian punya butter boleh dipakai butter ya. Ini saya pakai yang beku ya, yang dari kulkas. Diremas-remas seperti ini hingga berbutir-butir. Kalau udah kita tambahkan 4 sendok makan air es. Ini es yang sudah mencair ya. Jadi air yang benar-benar dingin atau air es ya teman-teman. Oke, sekarang kita aduk kembali, jangan diuleni ya teman-teman, biar nggak terbentuk glutennya ya. Kita aduk-aduk aja begini sampai tercampur merata, sampai tidak lagi lengket di wadahnya seperti ini. Untuk konsistensi adonannya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kering seperti ini ya. Adonannya akan saya bagi dua, untuk bagian dasar dan di bagian atasnya ya nanti. Nah, seperti ini. Kemudian bungkus menggunakan plastik wrap, dan adonan ini akan saya simpan dulu di dalam kulkas sampai beku, kira-kira 30 sampai 1 jam ya. Pokoknya sampai agak kokoh ya. Untuk apelnya saya pakai 2 buah apel Fuji yang kulitnya masih putih ya. Jadi masih ada asam-asamnya. Sudah saya kupas. Sekarang kita buang aja sisa kulitnya dan bijinya ya teman-teman. Wajib bijinya harus benar-benar dibuang ya, karena biji apel itu beracun ya teman-teman. Kalau udah kita iris aja apelnya tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau rasanya lebih segar, bisa menggunakan apel malang atau apel hijau ya. Oke, apelnya sudah diiris tipis-tipis semuanya. Kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian biar rasanya makin segar, saya tambahkan kira-kira 1 sendok teh air perasan jeruk nipis atau jeruk lemon kalau ada ya teman-teman. Tambahkan gula pasir dan gula merah, ini gulanya saya mix. Dan tambahkan setengah sendok teh kayu manis bubuk atau sesuai selera ya, mau 1 sendok teh atau setengah. Untuk kayu manis bubuknya silahkan. Kita aduk hingga mengeluarkan air. Kemudian ini kita sisihkan dan kita panaskan 20 gram margarin, atau kalau ada kalian pakai butter biar aromanya lebih wangi. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita tumis hingga tepung maizenanya harum ya sampai matang. Sekarang kita masukkan aja air dari apelnya itu ya teman-teman. Nah, kayak gini kita aduk kembali. Karena ini airnya masih kurang, jadi saya tambahkan air lagi ya teman-teman, kira-kira 2 sampai 3 sendok makan air, dan kita aduk kembali hingga merata sampai mengental seperti ini. Kalau udah begini, kita matikan api kompornya, kita angkat dan langsung kita masukkan ke dalam apelnya ya teman-teman. Jadi apelnya tidak saya masak ya, biar apelnya nggak lembek ya teman-teman, karena terlalu matang, karena nanti kan akan dimasak kembali ya, dipanggang gitu ya. Kita aduk-aduk, dan kalau udah tercampur merata kita sisihkan. Sekarang kita kerjakan untuk si kulit pie-nya, udah kokoh ya teman-teman. Kita pipihkan pakai rolling pin. Rolling pinnya diolesi sedikit dengan tepung, dan untuk alas kerjanya juga tadi diberi tepung ya teman-teman, biar nggak lengket. Kalau kalian ada baking paper boleh ya pakai baking paper, jadi nanti lebih mudah ya teman-teman. Nah, ini udah pipih dan saya ukur, saya menggunakan loyang, tapi saya lupa ya teman-teman ukuran loyangnya 20 atau 23 cm gitu ya. Nah, caranya seperti ini ya teman-teman, biar mudah. Kita masukkan ke dalam loyangnya. Saya pakai loyang bongkar pasang ya. Nah, ini kita masukkan dan kita rapikan sampai bagian loyangnya benar-benar tertutup dengan adonan.
Oke, sekarang kita tusuk-tusuk biar nanti tidak menggelembung saat dipanggang. Untuk loyangnya tadi saya olesi sedikit dengan margarin ya teman-teman. Nah, ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita kerjakan untuk bagian atasnya ya. Untuk alasnya jangan lupa diberi taburan tepung lagi. Dan adonannya juga biar enggak lengket ya teman-teman. Untuk membuat bagian atasnya kalian bisa memilinnya atau dipipihkan seperti ini ya. Nah, untuk bagian potongan pinggirannya ini jangan dibuang ya. Nanti akan kita pipihkan kembali, akan kita pakai semuanya ya teman-teman. Ini kita iris-iris aja seperti ini. Nah, untuk memipihkannya jangan terlalu tipis ya teman-teman, biar enggak rawan patah-patah ya untuk si anyamannya ini ya. Sekarang kita tuangkan aja isiannya, kita ratakan dan kita kasih penutupnya ya. Kita anyam. Kalian bisa nggak cara menganyam kayak menganyam tikar gitu teman-teman? Kita tata di atasnya seperti ini, dan untuk sisaannya saya pipihkan kembali ya, dan kita iris-iris lagi sama seperti yang tadi ya teman-teman. Buat yang lagi nonton, boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga kalau kamu belum subscribe. Buat yang udah, terima kasih. Nah, cara menganyamnya seperti ini ya teman-teman. Satu disimpan dan diangkat, kemudian ditindih. Selang-seling ya teman-teman, ditindih, yang satunya diangkat gitu teman-teman. Perhatikan dalam video ya. Mohon maaf kalau nggak terlalu kelihatan ya teman-teman. Caranya gampang banget ini ya teman-teman. Kita rapikan aja. Ini jangan sampai ada yang terbuang ya. Untuk sisaannya kita pipihkan kembali dan kita tutup di bagian yang masih agak renggang-renggang gitu ya teman-teman. Nah, kayak gini. Kita rapikan lagi dan kita buat memanjang lagi ya untuk sisaannya. Nah, kayak gini. Jadi semua adonannya terpakai ya. Kalau udah, sekarang saya mau oles dengan 1 butir kuning telur yang saya tambahkan sedikit gula pasir, biar hasilnya nanti lebih glowing dan cantik ya si apple pie-nya. Nah, kita oles aja merata semuanya, dan di tahap ini saya sudah memanaskan oven ya selama 10 menit biar suhunya stabil. Dan ini udah selesai, saatnya kita panggang selama 40 menit. Gunakan api atas bawah di suhu 180 derajat Celcius atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya teman-teman, karena setiap oven punya suhu yang berbeda. Dan ini dia udah matang teman-teman, sangat mudah. Ini masih sedikit hangat ya, tinggal kita dorong aja di bagian tengahnya untuk mengeluarkannya. Tada, ini dia apple pie ekonomisnya udah jadi teman-teman. Bisa buat menu buka puasa yang enak ya teman-teman. Kalau kamu lagi bosen sama gorengan, bisa banget nih dicoba menu yang satu ini buat buka puasa ya teman-teman, buat takjil. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, saat dipotong aja ini sampai ada yang patah gitu teman-teman, saking ngeprulnya ya. Ini bener-bener recommended banget nih buat kalian cobain. Tuh, tanpa perlawanan, no keras ya. Walaupun tanpa telur, ini hasilnya enak banget ya, tidak terlalu manis. Jadi saat digigit dengan isiannya rasanya pas ya, manisnya pas, ada asam-asamnya sedikit, seger dan kulitnya gurih. Ini enak banget teman-teman, wajib banget buat kalian cobain. Yuk cobain bikin di rumah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.